Om, itu kan kayak ada missing link gitu loh Om. Om, aku kan nonton YouTube Om kan di mana-mana kayaknya udah banyak yang ngangkat juga nih Om. Om kan pernah di Samarinda itu kan, ya kan? Terus udah gitu punya perkebunan ya atau pabrik kayu. Pabrik kayu. Kayu lapis. Terus sekian ribu orang. 11.000 orang harus dirumahkan karena memang bentuknya bangkrut atau dipersulit atau apa tuh Om? Dipersulit. Saya hari itu keluar surat dari Menteri Kehutanan itu bahwa saya tidak dilayani lagi secara administratif. Emang Om ada masalah apa sih sehingga orang, maksudnya cuman Om doang gitu pengusaha kayu yang iya, karena saya nggak obedient, nggak nurut. Yang lain nurut? Yang lain nurut. Yang lain juga ibaratnya kayak anjing dibawain sapu lidi gitu. Dibawain kayu gitu, nurut ya. Kalau saya nggak. Emang suruh ngapain sih Om? Saya dikutip dari asosiasi waktu itu $10 per kubik. Kok enak banget, saya yang kerja kok dia yang kutip. Oke. Terus dikutip dari pemerintah, waktu itu ada dana reboisasi yang nggak jelas penggunaan. Akhirnya kan dikorupsi dana reboisasi banyak itu. Iya. Ya kan sampai beberapa menterinya yang masuk penjara. Nah saya melawan ketidakadilan itu. Nah waktu muda itu ya kita idealis bahwa kita yang banting tulang, duit kita, kenapa lo yang harus ngutip enak kayak uang jago, kayak Pak Ogah di pinggir jalan, iya gitu. Nah itu salahnya saya, tapi menurut saya nggak salah. Dengan keadaan begitu akhirnya saya bisa jadi hijrah ke Jakarta, kalau nggak di Kalimantan terus ya. 11.000 dirumahkan. Karyawan bedol desa. Kesian saudara-saudara kita itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Pulang semua gitu ya? Pulang semua. Dan Om 14 tahun tiarap? Yes. Tiarap itu dalam bentuk nggak kerja, nggak mengerjakan running perusahaan sama sekali enggak? Tidak, saya diam aja. Emang ada ancaman? Oh iya, saya pun pakai kredit card sama tabungan, itu pakai ATM, pakai nama sekretaris saya. Saya nggak berani punya rekening. Segitunya ya? Iya, saya sempat ditahan kan. Karena? Macam-macam. Saya ditahan selama zaman Orde Baru ada 4-5 kali. 4-5 kali? Ya. Semuanya karena aktif Om, maksudnya vokal, bisnis, oke. Karena juga politik, ya karena waktu itu saya kan penggerak pembauran bangsa. Nah, kalau sekarang bahasa kerennya keberagaman atau kebinekaan gitu. Oke. Nah, setelah 14 tahun Om tiarap, tapi kemudian ada teman yang nawarin mau jadi dirut apa enggak gitu? Oh, sebelum jadi dirut itu 2008, saya ditawarin untuk invest sama teman saya untuk pemboran minyak lepas pantai Apexindo itu. Iya. Nah, saya saya sebagai investor, tetapi saya tidak menjadi pengurus. Tetapi selama 2 tahun dia jual lagi itu barangnya. Terus Omnya? Iya, sayanya nganggur lagi, masih nganggur lagi. Ya itu temen nawarin 2011 itu akhir. Nah, jadi Om sebelum lanjut nih, 14 tahun tiarap itu uang untuk makan sehari-hari itu udah punya anak kan berarti kan? Udah. Sekolah anak, ya udah. Kehidupan sehari-hari itu dari mana dong? Ya alhamdulillah bini saya juga kerja, saya juga kerja nyalo-nyalo kiri kanan gitu ya dapat juga lah. Nyalo gitu. apa? Ya kadang-kala orang mau beli tanah, orang mau beli rumah, kadang-kala orang mau minjem duit gitu kan saya yang kenalin gitu ya saya dapat fee-nya aja. Ya alhamdulillah nggak mati lah. Yang bisa matikan kita kan bukan rejim, Allah yang bisa matikan kita. Kalau pada saatnya harus mati ya mati. 14 tahun itu masa yang panjang banget loh. Sangat maksudnya panjang. Saya kayak orang bodoh dan saya suka minder sama istri saya karena setiap hari di rumah kayak orang bodoh aja gitu. Sehingga saya suka teleponin teman-teman saya, siang ini lo makan di mana? Jadi pagi saya olahraga, terus pulang saya mandi, saya terus cari ke kantor teman saya numpang makan. Kalau udah kelar makan saya pulang atau saya jalan-jalan ke mall atau saya pergi mancing ke Parung. Pokoknya nggak di rumah. Nggak di rumah, malu sama istri. Emang istri menghasilkan uang? Iya, dia kerja di Citibank waktu itu. Oke, itu yang bikin Om malu. Iya, masa kalah sama istrinya kerja, sayanya nggak kerja. Padahal di luar juga nggak ngapa-ngapain ya. Iya, mancing di Parung. Akhirnya lucu juga itu pemancingan di Parung. Dia bilang, Pak mau beli nggak? Beli, saya ingat tuh 1 hektar lebih saya beli 300 juta.
Terus dibikin apa? Nah, masih ada sekarang ya, pakai aja orang-orang sana. Saya bilang manfaatin aja udah empang tuh di Parung. Wow, saat itu nggak pernah tuh. Aku panggilnya ibu apa tante atau apa ya? Ya nggak pernah tuh nanya gimana, udah dapat kerjaan belum, gimana, udah ini belum, atau apa gitu Pak. Ya kan 14 tahun loh, masa istri nggak nanya gitu? Nanya sih, cuman ya sabar dah, ya kan ada rezeki yang penting, ya kan. Atau kadang-kala ya masih bisa kita openin juga, kadang-kala teman-teman bantuin juga, kita, ini ada proyek nih, jalanin, ya rezeki mah kalau kita rajin mah ada aja gitu. Yang penting kan kita nggak ngebohongin. Kadang-kala beli mobil ada yang mau, untung ya lumayan dapat. Kadang-kala bisa untung 50 juta kan lumayan, bisa tambah nyambung hidup. Saya waktu 14 tahun itu nggak berani berteman sama orang, temennya sama orang hutan. Saya dulu piara orang hutan 5. Kenapa orang bilang kok piara orang hutan? Takut kena KKN. Kalau sama orang kan pasti ada KKN ya. Kalau orang hutan kan nggak mungkin kena KKN. Nggak ada nepotisme. Sampai segitunya ya Om ya? Iya. Nggak mau berteman sama orang, maksudnya? Orang nggak mau berteman sama saya juga karena udah nggak punya apa-apa. Oh, gitu. Oke. Nah itu terus kan Om kan ya seperti ada kayak ya ada ya malu iya, tapi kan 14 tahun akhirnya itu anak-anak berarti di sana semua ya, dibawa ke Samarinda semua. Anak-anak di sini semua. Oh, sama siapa? Sama saya. Oh, maksudnya? Ambil kartu tol. Iya. Oh, udah. Iya. Ya, mereka masih usia sekolah kan? Iya, masih usia sekolah. Sampai anak-anak saya ada yang sekolah di Australia, di Amerika. Waktu itu ditanya, what does your father do for a living? Anak saya juga bingung. Duit dari mana ya? Kerja apa gitu? Orang kagak kerja gitu ya. Ya akhirnya ya mereka bilang nggak tahu gitu. Terus? Salam Adit. Sama siapa kamu? Sama si Pak, Pak. Berdua. Bagi buat jajan ya. Terima kasih ya Pak. Masih ya. Terlambat. Terlambat. Oke, itu tadi Om ngasih anak-anak saya kan. Tapi mereka begitu Om buka kaca gitu, nggak tahu nih. Iya. Aduh. Itu anak-anak. Kalau mau orang lain nggak boleh dia terima. Kalau saya dia harus terima. Harus terima. Setiap masuk tol pasti ngasih uang atau nggak selalu? Iya. Kalau Om yang nyetir. Iya, kalau saya nyetir. Tapi kalau supir kan susah. Jadi Om itu lahir namanya Alun Joseph. Alun Joseph ya. Nggak ada nama Tionghoanya kan, biasanya ada nama Tionghoanya tuh Om. Ada ya Alun. Terus Joseph itu setelah dimodifikasi pakai nama Indonesia. Oh, Alun apa tuh aslinya? Alun doang. Alun doang. Iya, Alun A. A kan dua huruf jadi L-O-E-N mestinya Aluen. Loen. Gitu. Tapi sekarang kan udah jadi Alun, begitu ditambahin Joseph jadi Alun gitu. Tapi A-nya sama Loen terpisah harusnya. Harusnya. Tapi begitu jadi nama Indonesia Alun Joseph disambung. Alunnya nyambung, Josephnya sendiri. Itu masjid saya tuh keren ya. Iya. Itu tuh masjid saya tuh udah dari jauh. Oh, dari sini udah kelihatan. Iya, tuh lihat tuh dari jauh. Cakep banget.